Masih banyak yang bingung tentang puasa weton, Mas. Orang-orang masih bertanya-tanya ya, tujuan puasa weton ini untuk apa sih, Mas? Tujuan puasa weton, kalau tujuan puasa weton ya yang jelas untuk memperingati hari kelahiran, itu yang pasti Mas Yahya. Bisa sebagai ucapan rasa syukur di mana kita sudah diberikan kehidupan, artinya mengingat kembali bahwa kita ini terlahir di hari itu Mas Yahya. Bisa dikatakan sebagai bentuk perawatan diri lah Mas Yahya. Orang puasa weton itu perawatan diri di mana selain kita bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan kepada kita, kita juga ingin mengolah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita hidup ini nggak sendiri Mas Yahya. Artinya ada yang berkehendak di dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini tidak lepas dari unsur goib Mas Yahya. Jadi hidup kita ini bukan hanya logika saja, tapi ada goibnya. Nah inilah yang dilakukan oleh leluhur kita, orang Kejawen ya, orang Jawa, sehingga menjalankan yang namanya puasa weton. Nah di Kejawen itu disebutnya berpuasa untuk mengenali diri kita, ya, mengenali sedulur papat. Sedulur papat ini bisa dikatakan sebagai saudara. Nah, saudara ini hanya pesan moral Mas Yahya, ya, bukan berarti kita punya saudara, oh ada 4 begini, enggak. Ini ada pesan moral yang tentu kalau dikupas di dalamnya tidak seperti yang dipikirkan seolah-olah berarti ada sosok menjaga kita dan lain sebagainya. Nah, biarpun secara pengertian dasar bisa juga diartikan seperti itu Mas Yahya. Iya, tentu orang-orang yang melakukan puasa weton ini ada tujuannya ya Mas ya. Salah satunya agar rezekinya lancar. Akan tetapi nggak semuanya paham. Ada yang hanya ikut-ikutan dan ada juga yang memang benar-benar paham dengan tata caranya atau dengan hal-hal lain yang perlu dipahami sebelum melakukan, Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu, langkah pertama yang harus kita lakukan apa Mas sebelum kita melakukan puasa weton? Langkahnya mungkin untuk semua puasa saja, bahwa sebelum kita menjalankan apapun di dalam hidup kita, termasuk juga kita puasa, ya, puasa apapun, termasuk puasa weton juga. Alangkah baiknya kalau kita itu memahami dulu makna daripada puasa itu sendiri, Mas Yahya. Jadi biar tidak asal ikut-ikutan saja. Oh puasa Senin Kemis, oh puasa Ramadan, oh puasa 40 hari, puasa 7 hari, 7 malam, dan lain sebagainya, termasuk puasa weton juga. Jadi jangan sampai kita itu hanya asal ikut-ikutan. Kalau kita bicara tentang puasa, sejatinya puasa ini adalah tentang pengendalian diri, kan begitu. Pengendalian diri ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga non-fisik, artinya kehidupan jiwa dan juga kehidupan raga kita. Itu kita kendalikan dua-duanya. Itu makna daripada puasa. Termasuk di sana ada pengendalian kesabaran, ya, hawa nafsunya dalam segala hal. Kalau kita sudah mengerti makna daripada puasa ini, barulah kita bisa membawa mau kemana tujuan kita berpuasa, kan begitu. Kalau puasa ini kita ibaratkan sebagai pengendalian diri, artinya bisa dikatakan bahwa puasa ini termasuk tirakat, ya, yang artinya kita harus mengendalikan diri kita dalam segala hal, Mas Yahya. Nah, tentu kita punya tujuan. Kalau sudah dikendalikan, tujuannya untuk apa, kan begitu? Nah, ini yang harus dipahami tentang puasa. Nah, sedangkan kalau kita bicara puasa weton, ya tentu puasa weton ini dijalankan atau kita lakukan ketika hari kelahiran kita. Jadi weton ini kan hari kelahiran kita, Mas Yahya. Nah, ketika hari kelahiran kita lah kita menjalankan puasa ini. Nah, lepas dari itu, niat dan tujuan kita menjalankan puasa weton tentu ada di diri kita. Makanya harus memahami diri sejati kita ini sesungguhnya seperti apa. Nek jare wong Jawa, gelem goleki, mau mencari sopo sejatine ingsun, siapa sejatinya aku, mulai dari kita lahir. Ini sudah tidak hanya asal, Mas Yahya. Orang Jawa itu mempelajarinya semua, mulai dari kita masih mau lahir itu, ya, ada yang disebut kakang, kawah, adi, ari-ari.
Inilah yang diyakini oleh orang Jawa, kita punya sedulur papat atau saudara empat ini Mas Yahya. Dan ini yang mengantarkan kita, mengawal kita, mulai dari kita lahir, sampai nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya sampai nanti meninggal pun, empat saudara kita ini juga senantiasa mengawal dan mengikuti Mas Yahya. Nah ini kalau digambarkan di dalam kehidupan sehari-hari, ada bagian yang mencari jalan, ada yang mendampingi, ada yang mengantarkan. Artinya apapun yang kita lakukan ini senantiasa dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan untuk kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Nah kalau dikatakan berkomunikasi dengan sedulur papat ini, sejatinya ya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Makanya puasa weton ini lebih condong arahnya adalah untuk mengenali diri pribadi kita. Lebih ke sana Mas Yahya. Kalau bicara tata caranya ya dijalankan pas di hari weton kelahiran kita, ya, hari berikut pasarannya. Nah, di saat itulah kita menjalankan puasa. Nah, ini bisa dilakukan ketika misalkan wetonnya besok hari, ya, kita puasanya mulai malam harinya Mas Yahya, itu sudah kita mulai puasanya. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Ya, untuk tata cara kan banyak sekali versinya ya. Kalau Mas Wahyu biasanya gimana Mas? Dimulai dari jam berapa, kemudian buka puasanya jam berapa Mas? Ya, itulah yang tadi saya katakan, bahwa masih banyak di antara kita ini justru terjebak hanya dengan syariatnya. Menjalankan segala sesuatu itu hanya sebatas ritual. Tidak mampu masuk mencapai tingkatan spiritualnya Mas Yahya. Hanya di level ritual saja. Karena tidak paham itu tadi. Jatuhnya kita jadi terpatok dengan harus dimulai jam berapa, disudahi jam berapa, tata caranya bagaimana. Biarpun syariat ini, tata cara ini, ritual ini juga penting Mas Yahya untuk kita pahami gitu. Tujuannya untuk apa? Menjadi jembatan, menjadi alat, menjadi media untuk kita masuk di dalam tingkatan spiritual. Orang itu kalau ngerti tata caranya, kan jadi yakin Mas Yahya. Oh, kalau aku mau mencari rumput, berarti aku harus bawa sabit. Nah, sabitku ini harus dalam situasi yang tajam. Artinya sabit ini harus diasah dulu dan lain sebagainya. Harus bawa keranjang untuk tempatnya rumput dan lain sebagainya. Tentu ini kan menambah keyakinan kita Mas Yahya. Masa iya kita mau cari rumput di ladang, sabitnya udah bogang-bogang, tidak tajam atau tumpul lagi. Ini kan mengurangi kepercayaan diri kita. Nah, secara energi juga jatuhnya tidak bagus, kan begitu. Nah, kita bicara puasa juga sama. Istilahnya ini hanya sebagai apa ya, pelengkapnya Mas Yahya, untuk kita masuk di tingkatan spiritualnya. Tetapi jangan kemudian kita terjebak di situ, hanya terjebak di ritualnya, harus pakai ini, harus dimulai jam sekian. Justru itu bisa apa ya, istilahnya bisa kita sikapi gitu loh. Justru yang terpenting bagaimana kita paham supaya kita bisa masuk di tingkatan spiritualnya. Artinya nggak kosong puasa yang kita lakukan ini, betul-betul ngerti gitu loh Mas Yahya. Lah, siapa yang tahu? Tolak ukurnya apa? Ya, yang tahu diri kita sendiri yang menjalankan puasa. Makanya ngerti hakikat puasa itu sangat penting Mas Yahya. Jadi kalau saya secara pribadi menjalankan puasa weton, tentunya ya setiap malam weton saya, ya, artinya di malam hari kelahiran saya. Nah, itu saya jalankan puasa weton, perkara buka puasa atau sahurnya nggak pakai buka puasa atau sahur lah Mas Yahya. Intinya kita sudah niat, ya sudah, mau kita mulai jam berapa, terus besoknya kita sudahinya sampai di jam berapa, tolak ukurnya ada di kita. Jangan sampai kita puasa terus kemudian waduh kapan ini waktunya makan. Nah, buat apa? Jadi kita mengalir saja sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak daripada pikiran dan juga hati kita. Manakala memang sudah selaras, oh iya sudah waktunya, ya sudah selesai gitu loh Mas. Kalau untuk jam, saya rasa bebas, biarpun sejujurnya ya ada pakem-pakemnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa semua tergantung kenyamanan kita menjalankan, tergantung daripada keyakinan kita. Karena kemampuan orang berbeda-beda, ya, keyakinan setiap orang juga berbeda-beda. Makanya penting untuk mengerti Mas Yahya tentang hakikat daripada
berpuasa itu tadi. Iya Mas, banyak yang meyakini puasa weton ini manfaatnya untuk agar supaya rezeki kita lancar, kaya raya juga katanya ya. Akan tetapi banyak sekali yang mengatakan ya, mungkin yang sudah sering melakukan puasa weton tapi kok rezekinya kok tetap aja Mas nggak lancar. Itu kira-kira ada yang salah nggak sih Mas? Ya, tentunya begini Mas Yahya. Kalau dikatakan puasa weton sebagai sarana, ya, sebagai media untuk kita mencapai sebuah kekayaan, ini kita juga harus koreksi lagi. Kekayaan yang dimaksud kekayaan yang seperti apa? Karena tolak ukur kaya, ya, itu setiap orang kan berbeda-beda Mas Yahya. Kalau saya lebih begini mungkin, menjalankan puasa weton sesuai dengan keyakinan kita, niat dan tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar, artinya mencangkup secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup ini bukan melulu tentang uang, Mas Yahya, tentang harta benda seolah-olah. Artinya, dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kemudahan. Kemudahan itu termasuk kesehatan, keselamatan, ya, dimanapun kita berada senantiasa kita terjaga karena kehati-hatian kita. Karena orang berpuasa ini kan berarti dia betul-betul mempertimbangkan Mas Yahya segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya, karena mengendalikan diri. Jadi selamat dimanapun kita berada, diberikan kemudahan ketika kita ada urusan. Karena apa? Keyakinan kita sudah mantap. Kemudian pola pikir kita menjalankan itu dengan situasi yang jauh lebih tenang. Pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Perkara itu diwujudkan di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Semuanya akan senantiasa berjalan dengan seimbang itu Mas Yahya. Lebih tepatnya mungkin puasa weton ini memang erat hubungannya Mas Yahya. Itu dengan bagaimana kita bisa menjalani hidup kita ini secara keseluruhan itu dengan lebih mudah. Gampang gangsar gitu. Artinya jauh lebih mudah, lebih lancar segala-galanya. Nah, kalau sudah kebutuhan hidup kita ini mudah terpenuhi kan ya secara otomatis kita bisa menyebut itu sebagai bahwa rezeki kita banyak, kita kaya, kan begitu. Karena kalau langsung ke kaya raya, tolak ukurnya ini setiap orang beda-beda gitu Mas Yahya. Jadi saya lebih ke akan terpenuhi semua kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup itu kan bukan hanya tentang makanan, bukan hanya tentang uang, kan begitu Mas Yahya. Ya. Tentang bagaimana kita bisa bersahabat, bersaudara, bagaimana kita bisa jadi punya banyak relasi, ya, bagaimana kita jadi dipermudah, lancar dalam urusan kita, segala hal urusan kita. Tentu itu kan juga menjadi bagian, ya, daripada pemenuhan kebutuhan hidup kita, Mas Yahya. Iya, saya baru paham Mas tentang hal ini. Jadi puasa weton ini kan untuk pengendalian diri ya. Kalau diri kita sudah selaras ya, bisa dibilang ya, kita akan mampu tenang dalam segala hal ya. Pikiran kita tenang, ya otomatis rezekinya lancar, kurang lebih begitu ya Mas ya. Lebih tepatnya seperti itu. Makanya ketika ada orang yang menjalankan puasa weton, kemudian tolak ukurnya adalah aku sudah menjalankan sekian kali, aku sudah sering puasa weton, tapi kok masih belum ada hasilnya dan lain sebagainya. Jadi gini, puasa ini kan wujud daripada keprihatinan ya, prihatin atas diri kita, sehingga kita belajar mengenali diri kita dengan kesadaran kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini selaras gitu Mas Yahya. Nah, tentu mungkin begini, tidak ubahnya, kalau saya kasih contoh tidak ubahnya begini Mas Yahya. Ini untuk saudara-saudara yang mungkin sudah sering menjalankan puasa weton, tapi masih belum juga ada hasil yang signifikan ya, dalam arti kok masih belum ya dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, kita belajarlah dari Pak Tani saja Mas Yahya. Yang mana petani ini sungguh luar biasa Mas Yahya. Menanam tanaman itu bahkan dari biji Mas Yahya. Dari biji. Dia rawat, dia siram, dia pupuk, sampai dia tumbuh. Terus dia lakukan perawatan. Sampai nanti pohon ini, tanaman ini akan tumbuh dengan sehat, kemudian dia akan menghasilkan buah yang lebat. Tetapi petani tidak pernah memaksakan. Oh, sekarang ditanam, harus sekarang tumbuh, dan harus sekarang berbuah. Bahkan sudah dirawat sekian lama pun belum tentu hasilnya ini, buahnya ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi hendaknya kita harus terus merawat. Nanti dengan sendirinya
tanaman ini, pohon ini juga akan mempunyai ukuran. Karena kalau dipaksakan bisa jadi pohonnya, rantingnya belum siap Mas Yahya kalau berbuah lebat. Itulah sebabnya habis berbuah lebat kemudian mati Mas Yahya. Nah, sama halnya dengan kita Mas Yahya. Jadi kalau tanaman ini, tumbuhan ini, akarnya sudah kuat, pohonnya sudah sehat, bagus, rantingnya sudah kuat, sudah banyak sekali ranting, ya maka pohon ini ada saatnya dia akan berbuah lebat Mas Yahya. Artinya apa? Kalau kita menjalani hidup, ayo kita jalankan hidup kita dengan baik, dengan benar. Kita jaga, kita rawat dengan penuh kehati-hatian dalam segala hal. Termasuk dengan cara kita berpuasa ini tadi. Supaya kita semakin matang di dalam pengendalian diri. Semakin matang masuk di dalam kesadaran mengenali diri pribadi kita. Nah, dari situlah nanti dengan sendirinya kok Mas Yahya. Ibaratnya keajaiban, mukjizat itu pasti terjadi. Mengalir saja nanti, tidak terasa. Sama halnya kayak orang kerja, berharapnya langsung dapat hasil besar. Padahal ada banyak cara dengan kita mendapatkan hasil kecil, sedikit demi sedikit, dengan kehati-hatian kita sisihkan, kita tabung lama-lama juga jadi banyak tanpa kita terasa Mas Yahya. Nah, hal inilah yang harusnya kita sadari bersama bahwa tidak ada jalan pintas, tidak ada yang instan, semuanya berproses. Tetapi sudahkah kita menjalankan semua proses itu tadi dengan baik, dengan benar? Atau mungkin masih belum? Justru kita terjebak di sini, seolah-olah wah harus begini, harus sekarang, kok masih belum sekarang. Ya ini karena balik lagi, kesadaran dirinya kurang. Salah satunya nggak bisa bersyukur. Padahal kemarin baru aja dapat rezeki gede. Sekarang baru nggak dapat sehari aja udah bingung. Bener nggak? Bener. Kayak kita menjalani hidup ini selama sekian puluh tahun. Kita ini diberikan kesehatan. Tapi kita nggak bersyukur. Sehingga ketika kita sakit itu mengeluhnya luar biasa. Nah dari situlah kita harus sadar. Mumpung masih sehat ini loh. Ayo kita jaga, ayo kita rawat kesehatan kita biar nggak sakit. Nah, kalaupun kita mengalami sakit, bagaimana caranya supaya kita sakitnya nggak lama-lama, nggak sampai parah? Hidup itu begitu, Mas Yahya.